Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara kembali setelah sakit kurang lebih 2 minggu, saudara. Dan saya bakal menutup seri khotbah ini tentang small things. Bagaimana kita perlu belajar bahwa kebiasaan kita adalah kita cenderung untuk meremehkan hal-hal kecil, langkah-langkah kecil, permulaannya kecil. Tapi biarlah sepanjang bulan kita belajar bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini itu bisa menjadi awal dari sebuah rencana besar Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena itu kita perlu sungguh-sungguh setia dengan hal-hal yang tampaknya kecil, saudara. Karena dalam kehidupan kita sesungguhnya kita belajar bahwa ada hal-hal yang kecil, kalau nggak ada tuh bikin kita repot juga, saudara. Saya kasih saudara beberapa contoh. Yang pertama adalah contohnya kancing. Saudara bayangkan, saudara lagi ke pesta nih, bajunya bagus, lalu tiba-tiba kancingnya lepas satu, saudara lagi di sana. Apa yang saudara bakal lakukan? Panik kan? Cuman gara-gara satu kancing, jadinya panik. Betul? Hal yang kecil. Saya sering dibawakan sama anak-anak saya, itu suka bawa mainan rusak. Dia bakal bilang sama papanya, "Pa, rusak pa, tolong benerin." Dan berapa kali saya benerin mainan, saudara, itu ada gerigi-gerigi kecilnya, yang kayak ini. Nggak jalan, Pa, tolong dong dibenerin. Anak-anak saya tahu bahwa saya suka benerin barang-barang, lalu dia bawa kepada saya. Yang menarik ini yang sering kali terjadi. Setelah saya bongkar, saya temukan gerigi-gerigi kecil kayak begini. Saya lepaskan satu-satu kan, saya pikir mana yang rusak nih. Lalu setelah saya pasang kembali, jalan nggak, saudara? Hah? Puji Tuhan, jalan. Tapi yang jadi masalah adalah geriginya kelebihan satu. Saya nggak tahu yang itu taruh di mana. Dan jalan paling cuma 30 menit, habis itu rusak lagi, saudara. Karena apa? Karena sebuah hal kecil yang kita remehkan, sudahlah, nggak perlu ada juga jalan mainan nih. Lalu membuat segala sesuatu akhirnya jadi rusak juga ujung-ujungnya. Mobil yang besar, untuk kita bisa kendarain, itu butuh kunci yang kecil. Betul nggak? Begitu kuncinya hilang, kita nggak bisa masuk ke mobil, kita nggak bisa kendarain. Penting sekali, kita nggak pusing kehilangan benda yang kecil. Dan karena itu kita perlu sungguh-sungguh mempertimbangkan bagaimana kita memperlakukan hal kecil dalam kehidupan kita. Nah hari ini saudara, saya mau bicara tentang sesuatu kisah di Alkitab, yang mungkin sebagian saudara belum pernah dengar atau baca. Tetapi ini bicara tentang seorang janda yang punya masalah yang sangat besar. Dia punya masalah yang sangat besar dalam kehidupan dia, janda ini. Namun Tuhan menolong dia melalui benda kecil yang dia punya di rumah, yang dia sendiri pikir itu nggak ada gunanya mungkin. Saya ajak saudara baca firman Tuhan sama-sama dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Mari saudara buka di handphone saudara, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Saya coba tanya beberapa orang, tahu nggak kisah ini? Kebanyakan tidak pernah tahu tentang cerita ini, saudara. Saya berharap cerita ini hari ini, kisah ini di Alkitab bakal memberkati saudara. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Yang sudah ketemu katakan amin? Amin. Mari kita baca bergantian, saya bakal baca ayat pertama, Bapak Ibu bakal baca ayat yang kedua, dan sampai nanti ayat ke-7 kita bakal baca bersama-sama. Ayat pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anak-anakku menjadi budaknya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ayat 7, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada ahli Allah, dan orang ini berkata,
pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Siapa dari antara saudara yang belum pernah dengar kisah ini? Baru dengar hari ini ada? Baru dengar? Ada lagi kira-kira baru dengar kisah ini? Ini sebuah kisah yang memang jarang saya pikir masuk ke dalam bahan sekolah minggu juga. Marcel pernah ceritain ini? Belum pernah? Ini sebuah kisah yang menarik, saudara, tentang seorang janda, dan dia adalah istri Nabi sebenarnya, istri Nabi. Di zaman itu ada kumpulan Nabi dan Elisa adalah pemimpinnya. Lalu salah satu anak buah Nabi Elisa ini meninggalkan satu istri dan 2 orang anak. Dan pada masa itu, begitu punya utang banyak, yang bakal diambil adalah anak-anaknya dijadikan budak. Istrinya tentu saja, janda ini panik, dia ngobrol sama Elisa, Elisa tolong dong, ini salah satu anak buahmu loh. Dulu dia lakukan hal yang terbaik, dia pelayanan yang sangat bagus, dia lakukan takut akan Tuhan dikatakan. Tapi sekarang dia sudah meninggal, aku sendirian, 2 anakku ini gimana nih? Dan yang ditanyakan Elisa kepada janda ini adalah, apa yang kau punya di rumah? Apa yang kau punya di rumah? Lalu dia berkata, aku nggak punya apa-apa kecuali 1 buli-buli berisi minyak. Yang menurut artikel yang saya baca, kira-kira isinya itu adalah sekitar 250-500 mili. Jadi cukup sedikit, saudara. Kira-kira buli-bulinya lebih kecil sedikit daripada gambar ini. Dia cuma punya sedikit itu. Dan Elisa suruh kepada dia ngomong, ayo dong, kamu pergi ke tetangga, minta, pinjam bejana-bejana kosong, sebanyak-banyaknya. Pinjam, bawa ke rumah, lalu tuanglah nanti. Dan saudara sudah baca tadi bagaimana dia sudah tuang, sampai kepada bejana yang terakhir. Begitu bejana terakhir itu sudah selesai, dia nggak punya lagi. Dia punya begitu banyak minyak, dia bisa jual, dia bisa bayar hutangnya, dan bahkan bisa lebih daripada itu, dan kehidupan dia selamat. Saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan itu bisa menggunakan hal kecil dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang kita anggap sisa, yang kita anggap nggak berarti yang kita punya. Apapun itu yang kita pikir, entah nama baik kita yang tersisa, entah harta kita yang kita pikir tersisa, entah kemampuan kita, kesehatan kita yang mungkin bagi kita tersisa. Tuhan bisa selalu gunakan untuk menyelesaikan hal-hal besar, memuliakan namanya, dan membuat kita menang dari berbagai situasi yang saudara hadapi hari ini. Dan di situ kita belajar mengapa itu bisa terjadi. Karena satu, saudara, prinsip adalah tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang terlalu kecil. Kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, kita mau berserah penuh kepada Tuhan, Dia sanggup mengubah hal kecil menjadi sesuatu yang besar dan penuh kuasa dan memberkati kita. Saya jadi ingat waktu bicara tentang ini, waktu saya siapkan khotbah ini, saya jadi ingat dulu kebiasaan kita mengedarkan kantong persembahan, saudara. Saudara masih ingat zaman ini? Waktu kantong persembahan diedarkan, saya mau tanya sama saudara jujur deh, pernah nggak saudara punya pengalaman buruk dengan ketika kantong persembahan diedarkan? Ada yang pernah punya pengalaman buruk? Biasanya ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama adalah, saya pernah alamin juga, saya pernah alamin dua-duanya. Yang pertama adalah, waktu saya masih sekolah, waktu saya masih kuliah, saya pergi ibadah di minggu sore, uang saya itu cuma punya tinggal 10.000. Saya pergi ke gereja ibadah, GKI Anugerah waktu itu. Kalau saya pergi ke sana dan harus naik angkot, pulang ke kampus saya di Jalan Pasteur, itu butuh setidaknya 3.000, 2.000 duit angkot. Lalu saya mikir, oke deh, duit ini saya cuma punya uang untuk apa? Bayar angkot, lalu setidaknya makan sate hari itu, lalu saya pulang. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kantong persembahan diedarkan, dan harusnya saya kasih persembahan, saya mulai mikir, saya kasih persembahan, pulang jalan kaki, malam ini nggak makan. Itu saya pernah alami. Dan singkat cerita, saudara, waktu itu terjadi, saya duduk, saya ngerasa bersalah, saya akhirnya kasih Tuhan persembahan itu. Lalu saya pulang jalan kaki, nyanyi sepanjang jalan dari GKI Anugerah sampai kepada STT Bandung. Saya nyanyi
berserah kepada Tuhan. Sampai di kampus, saya masuk ke dapur, makanannya ikan goreng. Dan saya nggak bisa makan. Saya tinggal di asrama ceritanya. Lalu saya masuk ke kamar, saya masih puji Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Nggak berapa lama, Indomie juga nggak ada stok. 10.000 duitnya habis, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Pintu kamar saya diketok. Seorang teman, namanya Troy, dia ngomong sama saya begini, Kas, lagi ngapain? Nggak apa-apa, istirahat aja lagi. Ngapain istirahat? Ayo ikut saya. Mau kemana, Troy? Kita makan sate keluar. Saudara tahu, itu mujizat bagi saya hari itu. Pengalaman buruk kedua adalah, yang biasanya terjadi juga adalah, apa saudara? Waktu kantong edaran dipersembahkan, kita punya uang. Tetapi uangnya cuma 1 lembar, tapi pecahan besar. Apa yang biasanya terjadi? Saya dapat cerita ini sharing-sharing dari beberapa teman-teman ngomong apa yang terjadi. Dia bilang, Tuhan Yesus maafin saya Tuhan. Hari ini saya nggak persembahan. Nanti minggu depan double deh Tuhan, saya cari duit tukar dulu. Dan satu lagi cerita tentang apa yang terjadi adalah, ada juga orang-orang yang mau berikan persembahan, waktu kantong edaran diedarkan, dia begitu, bukan nggak mau kasih, dia bukan pelit, tapi dia kadang-kadang merasa, Tuhan, duit aku kasih persembahan kau 5.000, 10.000, apa ada gunanya? Apa ada artinya saya kasih itu ke Tuhan? Terlalu kecil, bisa buat apa? Dan saudara perlu tahu, bahwa bagi Tuhan, nggak ada yang terlalu kecil, yang kita bisa serahkan kepada Dia. Entah itu persembahan, entah itu nama baik, entah itu kemampuan, entah itu kesehatan, apapun itu, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Karena saudara perlu tahu, Tuhan tidak pernah terlalu peduli dengan berapa jumlah yang kita bawa. Tuhan sangat peduli dengan iman kita yang kita bawa kepada Dia. Tuhan nggak pernah lihat jumlah, Tuhan tuh pengen lihat iman. Dan iman bakal selalu kelihatan daripada tindakan kita. Mau nggak kita bawa kepada Dia, saudara? Saya ingin saudara hari ini belajar dari janda ini satu hal. Apapun masalah saudara yang saudara sedang hadapi, walaupun saudara merasa, aduh, tenaga aku tinggal dikit lagi Tuhan, aku stresnya. Tuhan, aku nih sudah capek nih. Tuhan, aku tasnya udah tinggal sisa-sisa inilah yang aku punya. Mari kita belajar seperti janda ini, dia mau bawa kepada Tuhan, mempercayai kepada Tuhan, dan kita bisa melihat hal-hal besar diubahkan oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini saya ngajak kita merenungkan apa hal kecil yang kita punya, apa hal kecil yang kita bisa lakukan dengan iman. Kalau janda ini mengajar kita tentang hal kecil, saudara perlu tahu sekali lagi di Alkitab kita ada banyak kisah tentang Tuhan melakukan hal-hal besar. Dia bisa saja gunakan hal-hal yang lain yang besar juga untuk bekerja, tapi dia gunakan hal yang kecil. Kalau saudara ingat cerita tentang Daud dan Goliat, saudara pernah sadar nggak waktu Goliat datang, itu bukan tidak ada tentara Israel. Saudara sadar? Waktu Goliat datang, cerita Daud dan Goliat, saudara masih ingat kisah ini. Waktu Goliat datang, ngancem, siapa yang berani lawan saya? Saudara sadar nggak? Di situ ada banyak tentara Israel di sana. Ada tentara Israel yang besar di sana. Tetapi Tuhan memilih menggunakan 5 batu kecil dan Daud yang kecil untuk mengalahkan masalah yang besar. Betul? Betul? Waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang, ada nggak solusi lain yang Tuhan bisa pakai selain bekal makan siang anak-anak? Nah, saya juga pengen menjelaskan pada saudara satu hal penting, saudara. Waktu kita bicara soal 5 roti dan 2 ikan pada masa itu, saudara jangan bayangkan 5 roti ukuran rotinya beraseri. Ya, karena di gambar kadang-kadang rotinya bentuknya besar, saudara. Saudara perlu tahu itu gambaran yang agak salah.
5 roti dan 2 ikan itu adalah maksudnya 5 roti jelai. Jadi kecil sekali saudara, paling cuma segini. Dan seorang anak kecil itu datang kepada Petrus, lalu bilang punya ini untuk dibagi. Itu tuh bisa jadi memang makan siang dia sendirian. Saudara perlu tahu Tuhan bisa melakukan hal yang lain untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi Tuhan gunakan 5 roti kecil dan 2 ikan kecil untuk bekerja, memberkati 5.000 orang. Saya ajak saudara hari ini, kalau saudara merasa bahkan saudara nggak punya apa-apa lagi, saudara perlu tahu. Yang kedua adalah Tuhan memang tidak pernah membutuhkan hal besar untuk melakukan perkara yang besar. Tuhan tidak terbatas dengan apa yang kita punya untuk mengubahkan kehidupan kita. Dia cuma mencari orang yang taat, punya iman yang sederhana, dan mau menyerahkan, menggunakan apa yang dia miliki sekarang. Saya ingin saudara lihat ayat ketiga sekali lagi. Ini penting saudara. Sudah dikatakan, kita baca sama-sama di depan ada, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saudara ingat tadi kisah ini? Saudara pernah bayangkan tidak, bagaimana kalau misalnya janda tadi, dia nggak melakukan perintah Elisa? Bagaimana ceritanya kalau misalnya janda ini, dia pikir, aduh malu deh pinjam ke tetangga, minta ke tetangga bejana-bejana kosong. Sungkan deh, nanti kalau tetangga tanya, buat apa minjem? Botol-botol kosong. Kalau dia malu melakukannya, saudara perlu tahu, mukjizat ini kehilangan kesempatan terjadi karena ada janda ini yang sungkan untuk melakukannya. Apa yang terjadi kalau dia malas, kalau dia nggak mau taat? Apa yang terjadi kalau dia berpikir dulu, untuk apa lakukan ini? Kan karena dia tidak tahu bahwa kalau dia kumpulkan itu, yang terjadi kemudian adalah dia bakal tuang satu-satu, semua bakal jadi penuh. Dia nggak tahu saudara, betul? Kalau saudara jadi janda itu, dia nggak tahu itu yang bakal terjadi. Apa yang terjadi kalau janda ini berpikir, untuk apa? Kenapa harus repot, pinjam sebanyak-banyaknya? Maka mukjizat tidak bakal terjadi. Apa yang terjadi kalau dia hanya mengumpulkan sedikit? Apa yang terjadi kalau dia lakukan setengah-setengah perintah Nabi ini? Padahal sudah dibilang, jangan terlalu sedikit. Apa yang terjadi? Di sinilah kita belajar. Seringkali kita berkata, kita punya iman. Tapi di sini kita belajar bahwa bersama dengan iman, selalu perlu ada yang namanya ketaatan penuh. Selain perlu iman, selalu perlu ada ketaatan penuh. Supaya apa? Supaya kita belajar, sungguh-sungguh bakal mengalami bahwa Tuhan tidak bekerja berdasarkan logika kita, tapi berdasarkan iman kita. Tuhan tidak pernah menunggu kita punya banyak. Dia hanya menunggu kita bersedia memakai apa yang kita sudah punya. Tuhan tidak menunggu waktu yang sempurna. Dia hanya menunggu kita melangkah dalam iman. Kita bertindak dengan iman yang ada. Ini kurang lebih sama kayak begini, saudara. Bayangkan, kalau ada satu orang teman ngomong sama saudara, sekarang aku nggak punya pekerjaan, aku pengen punya pekerjaan. Lalu dia ngomong, tapi aku tidak mau kirim lamaran. Aku nggak mau bikin CV, aku mau bikin lamaran, pokoknya aku cuma mau berdoa, nanti Tuhan kirimkan pekerjaan kepada aku. Apa yang saudara bakal ngomong sama teman ini? Apa yang saudara bakal ngomong? Ngomong apa? Yang paling halusnya adalah, matilah kau dewek. Betul nggak? Apa yang terjadi kalau saudara punya teman yang pengen cari pasangan hidup, pengen punya cowok, pengen punya cewek, tapi nggak pernah mandi, nggak pernah mau kenalan, nggak pernah mau minta nomor kontak sama orang, cuma berdoa. Kita sungguh-sungguh belajar saudara, berdoa itu baik, berdoa itu sangat baik. Tetapi kalau kita hanya berdoa dan mengeluh,
tidak banyak hal bisa terjadi. Saya ingin saudara hari ini sungguh-sungguh menanamkan ini dalam pikiran kita. Tuhan selalu mau memberkati hidup kita. Yang Tuhan butuhkan adalah iman, ketaatan, dan kemauan untuk memulai dari apa yang ada di tangan kita. Saya berdoa buat saudara bahwa kisah janda ini yang kita baca hari ini, janda dengan buli-buli minyak kecil ini mengajarkan kita bahwa jangan fokus pada keterbatasan kita, selalu fokus pada kuasa Tuhan. Pandanglah Tuhan kita Yesus lebih daripada manusia, siapapun itu. Belajarlah bahwa ketaatan adalah hal kecil, bisa membuka pintu yang besar dalam kehidupan kita. Belajarlah bahwa mukjizat Tuhan terjadi waktu kita mau melangkah dalam iman, bukan cuma berdoa. Amin? Amin? Saya dorong saudara hari ini. Saudara mungkin merasa saudara nggak punya banyak. Saudara mungkin merasa waktu saudara nggak banyak, tapi saudara bisa selalu berikan kepada Tuhan apa yang kecil. Ada yang ngomong sama saya begini, saya nggak bisa pelayanan kok, waktuku nggak banyak. Ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan, bahkan dengan waktumu hanya sedikit. Betul? Saudara mungkin berkata, aku sibuk, nggak bisa lah kalau mau jadi pemusik harus latihan jadi WL singer. Ada penyambut yang nggak perlu latihan. Ada teman-teman yang jaga komputer di belakang, dia cuma perlu tahu matiin komputer, klik, bisa dilakukan dengan waktu yang memang saudara terbatas. Saudara mungkin berkata, aku nggak punya banyak untuk Tuhan, apalah artinya? Mari kita belajar bahwa bagi Tuhan, hal kecil bisa digunakan untuk memuliakan Dia. Yang penting adalah saudara, hari ini kita sungguh belajar. Maukah kita membiarkan Tuhan, mengizinkan Tuhan menggunakan apapun yang bagi kita kecil dalam kehidupan kita untuk mengubahkan kehidupan kita jadi besar seperti yang dialami oleh janda ini. Hari-hari ini saya terus mendengar orang-orang berkata, aku gak punya apapun, aku cuma punya sisa inilah. Ada orang yang berkata sama saya gak bisa percaya pasanganku lagi. Kalaupun ada sisa dikitnya kepercayaan aku sama pasangan aku ini. Saya ngomong sama dia, saya ngomong sama saudara, serahkan yang sisa itu kepada Tuhan. Tuhan bisa selalu memulihkan, bahkan dari yang sisa kecil ini. Amin? Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami belajar sungguh-sungguh untuk mau menaati perintah Tuhan, untuk punya kerinduan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Nah, kalau kami merasa sulit melakukannya karena yang kami punya kecil, yang kami punya cuma sisa, Tuhan, biarlah dengan hati yang tulus kami mau bawa kepada Tuhan apa yang bahkan kecil, sisa, untuk Tuhan berkati, bukan cuma memulihkan keadaan kami, tapi membuat kami bisa jadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan, dorong kami untuk jadi orang-orang yang jujur, datang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan ini yang masih ada di tanganku sekarang. Gunakan hidupku,
apa yang aku punya untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memulihkan kehidupanku juga. Kuatkan kami Tuhan. Karena kami percaya sekali lagi, berkat Tuhan itu besar bagi kami. Dan tidak pernah dibatasi oleh kemampuan kami. Tapi seringkali dibatasi oleh ketaatan kami. Yang penuh, atau yang sebagian. Atau yang cuma sedikit. Dorong kami untuk lebih taat kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan sertai kami. Tuhan tolong kami. Bila kami hidup mengalami kebesaran Tuhan, apapun yang sedang kami alami sekarang, kami bakal mengalami kebesaran Tuhan lewat kami setia terhadap hal-hal kecil yang kami punya di tangan kami. Tuhan berkati kami. Lalu saya berdoa, sama-sama kita katakan, amin.